Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MJ Negara dengan NIM L1C021113 dari kelompok 6 mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok saya tentang proses pembangunan di Indonesia. Baik, langsung saja, saya akan menjelaskan tentang poin latar belakang dan poin sumber daya alam dan proses pembangunan. Pada poin latar belakang, proses pembangunan di Indonesia telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Belanda, seperti pembangunan jalan kereta api dan pelabuhan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik. Namun, proses pembangunan di Indonesia tidak selalu berjalan baik. Masalah korupsi, birokrasi yang lambat, dan konflik politik seringkali menghambat kemajuan pembangunan. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan lingkungan, seperti deforestasi dan polusi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan reformasi kelembagaan dan memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan. Poin sumber daya alam dan proses pembangunan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan tambang mineral. Namun, pemanfaatan sumber daya alam ini seringkali menimbulkan konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. Banyak proyek pertambangan dan perkebunan yang merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri ekstraktif. Selain itu, pembangunan juga harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif akan lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan membangun jalan, pelabuhan, bandara yang modern, Indonesia dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memudahkan perdagangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Namun, pembangunan infrastruktur juga memerlukan investasi yang besar dan juga waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Pemerintah perlu memperhatikan sumber pendanaan yang tepat dan memastikan proyek pembangunan tidak mengganggu lingkungan dan hak-hak masyarakat. Dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang bijaksana, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan ekonomi berbasis teknologi. Indonesia perlu memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing global dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan produktivitas. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor teknologi seperti e-commerce, finance, dan game development. Namun, pengembangan sektor teknologi juga memerlukan investasi yang besar dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan STM atau Science, Teknologi, Engineer, and Matematik dan memberikan insentif bagi perusahaan teknologi untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing global. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Jadi, pembangunan di Indonesia harus dilakukan dengan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial, karena pembangunan yang merusak lingkungan dan hak-hak masyarakat tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Selain itu, pembangunan juga harus melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat dan kaum minoritas. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan. Pemerintah juga perlu memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan memberikan akses yang sama terhadap layanan publik. Dengan melakukan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, Indonesia dapat menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh
rakyatnya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan definisi bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem perencanaan pembangunan nasional itu memiliki pengertian sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Proses perencanaan pembangunan di Indonesia sampai saat ini menganut pola bottom-up planning, mengadopsi usulan dari bawah yang pada pelaksanaannya didasari oleh 3 pendekatan, yaitu pendekatan politis. Pada pendekatan ini, perencanaan disusun berdasarkan visi dan misi yang disusun oleh kepala daerah atau gubernur terpilih, termasuk visi dan misi pada saat melakukan kampanye, di mana sebelumnya telah dikonsolidasikan dengan partai politik pendukung. 2. Pendekatan teknokratik. Pada tataran ini, proses perencanaan mengadopsi dan melibatkan konsep perencanaan oleh pemerintah, organisasi profesi dan profesional dan akademisi. Yang ketiga, ada pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat yang akomodasikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.